Masih ketemu saya? Oke, belum bosan? Masih kuat? Oke, saudara, karena kondisi cuaca, saudara masih bertemu dengan saya 45 menit ya. Sabar ya. Saudara, yang pertama, saudara, kita kembali kepada saudara tidak pernah letih. Saudara, ayatnya berkata, aku meminta kepada Allah, yaitu Bapa yang mulia, supaya dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal dia secara pribadi. Ya, mengenal dia secara pribadi. Supaya apa? Supaya dia menjadikan hatimu, mata hatimu fokus dan jelas, agar kamu mengerti apa panggilannya yang ia mau kalian lakukan. Betapa kayanya kemuliaan cara hidup yang sebenarnya ia sediakan bagi orang-orang kudus. Betapa besar kuasanya di dalam kita, bagi kita yang percaya. Tenaga tanpa akhir, kekuatan tanpa batas. Saudara, yang pertama adalah saudara harus minta. Dibilang ia mau memberikan, ya, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia secara pribadi. Saudara, banyak orang gak pernah minta ini. Saudara, orang-orang suka mintanya apa? Uang, mintanya pacar, mintanya saudara mungkin mobil. Tapi saya mau berkata, ini lebih penting. Karena Alkitab berkata, dengan hikmat engkau akan menjadi orang kaya. Dengan hikmat kau akan bahagia. Dengan hikmat kau akan menyelesaikan segala masalah. Jadi saudara, engkau harus minta. Saya ini suka sekali, saudara, bagi-bagi baju. Ya, saya suka bagi baju. Kenapa? Baju saya ini dapat terus. Setiap kali ada acara begini kan, bikin baru nih ya, taktik ya, maka saudara saya pasti dapat 4-5 macam, saudara. Karena yang bikin taktik aja ya banyak banget, saudara. Nah, karena itu saya suka bagi-bagi baju. Tetapi saya cuma mau bagi ke mereka yang apa? Sangat merindukan dan sangat menghargai. Tapi yang ketiga, saya mau bagi cuma sama apa? Mereka yang bisa memakai itu dengan pengertian. Saudara, ada satu ibu, saudara, dia tinggal di Surabaya, saudara, dan dia bilang begini, ibu ini kurus, jadi ukuran saya pasti kegedean. Dia berkata, bu, kasih saya satu baju ibu, karena buat saya itu masalah jubah, bu. Saya percaya kalau saya terima satu saja cukup membuat saya berubah. Saudara, saya bilang amin. Jangan pernah dewakan baju itu, tapi pakai baju itu sebagai iman untuk engkau mendapat lompatan. Saudara, dan singkat cerita, dia terima bajunya, dikecilin, dipakai. Saudara, dan setelah itu dia apa? Dia lompatan iman dia buat. Dia mulai datang ke rumah sakit, doain orang pakai ketajaman gini, dalam nama Yesus saya pokoknya bisa mendengar suara Tuhan. Yang Tuhan gerakan, yang orangnya sendirian, saya doain. Saudara, kemudian dia mulai doain, dan dia ketemu pejabat. Saudara, singkat cerita, hari ini dia jadi pendeta, saudara, dan dia keliling Indonesia. Dia doain orang sampai dia ke pejabat-pejabat jadi pengkhotbah. Saudara, dan dia berkata begini, bu, itu semua terjadi dalam 1 tahun ketika saya terima satu baju ibu. Dia bilang cukup, bu, satu ya, karena itu sudah membuat saya menerima sah. Nah, tapi ada orang, saudara, suka pengen bilang, bu, saya mau. Saudara, 10, tapi dia tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengerti dan tidak memakai seperti yang seharusnya. Saudara, demikian juga pada waktu saudara minta hikmat, karunia apapun. Saudara, saya juga meminta roh hikmat dan wahyu ini pada waktu saya sangat kecil, umur 12 tahun. Saudara, dan sejak itu saya tumpang tangan gini, Tuhan, saya mau hikmat, saya mau lebih pintar dari semua orang. Karena Alkitab berkata itu, kalau engkau punya hikmat, kau lebih pandai dari pengajarmu.
Saudara, begitu saya percaya nih, saya dapat. Saudara, saya mulai melangkah. Dan hari itu Tuhan mulai gerakkan, bilang begini, kamu masuk ya ke belakang rumah saya itu dulu tempat orang miskin, kumuh dan sebagainya. Dan Tuhan bilang begini, bawa mereka ke rumahmu, ajari mereka. Mereka yang tidak sekolah bilang, ya kamu akan ajari sampai mereka bisa baca, nulis, bahkan mereka bisa masuk sekolah ujian bersamaan. Saudara, jadi saya mulai itu sendiri loh, saudara. Saya buka rumah singgah, saya buka pelayanan, itu tidak nompleng orang lain. Saudara, sendiri. Dan saya mulai sangat muda. Saudara, dan hari itu saya keliling, saya sapa, saya bilang gini, halo adik-adik, mau ndak ya belajar sama kakak? Siapa yang gak sekolah? Saya minta izin sama orang tuanya. Saya bilang, Bu, saya rumahnya di depan, kalau ibu gak percaya ke depan. Dan saya bilang, saya ini pengen banget adik-adik ini sekolah, jadi saya ajarin baca nulis ya buat persiapan. Saudara, dan mereka bilang, terima kasih nak, kok kamu mau sih? Ya Bu, saya suka sama anak-anak. Saudara, dan hari itu ya, saudara, terkumpul 20, 30 sampai akhirnya saya punya 200 murid di usia saya 12 tahun. Saudara boleh hari ini teriak bilang saya mau. Tapi kalau saudara tidak pernah gunakan itu, saudara tidak pernah move, maka itu akan tetap menjadi satu talenta yang tidak berguna. Tapi kalau saudara move, saudara itu kan dahsyat sekali. Saudara, hari itu saya ngajar di Bantar Gebang. Saudara, ada anak nih, saudara bayangin ya, ada anak bilang begini sama saya, Ibu, kata ibu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang gila. Saya bilang bisa. Saudara, saya gak nyangka anaknya bilang begini, besok saya bawa bapak saya yang gila. Saya mikir, matang saya, iman saya belum nyampe segitu. Tapi anak ini move. Saudara mau tahu apa yang dia buat? Saudara, dia ikat bapaknya yang gila itu dengan tali rafia di perutnya, supaya tidak bisa lari kemana-mana. Untung gilanya ini gila diem, bukan gila liar. Saudara, gila diem kan saudara tahu ya, gitu aja ya. Saudara, kalau gila liar itu kan ngamuk-ngamuk ya saudara ya. Saudara, makanya jangan suka bengong. Itu calon ya. Coba di sini dilihat yang mulai bengong. Saudara, bukannya menatap dan nangerin, tapi mata udah gak kelihatan tuh, udah gak fokus. Ya itu calon itu saudara. Saudara, dan kemudian dibawa saudara. Dan pada waktu dibawa, saudara, dia duduk di belakang. Saya ini begini, Tuhan, saya gak punya iman, tapi saya Thomas bilang begini, tolongi saya. Dan buat orang ini bertemu dengan engkau. Saudara, tiba-tiba di tengah kebaktian, orang gila ini teriak-teriak gini, berdiri dari gila bengong jadi gila teriak-teriak. Saudara, dia bilang gini, Yesus, Yesus, Yesus. Saya bilang matang deh. Terus dia buka mulut segede-gedenya, saudara. Dan selesai itu sembuh total. Saya bahkan tidak punya iman, saya bahkan tidak tumpah tangan, saya bahkan tidak mendoakan. Tapi ketika ada orang, saudara, yang berani melangkah, just do it, terjadi sesuatu. Karena itu saya mau berkata, kalau saudara pulang dan saudara dengarkan tadi karunia yang sudah diimpartasikan, cukup satu suara dari Tuhan, saudara dengarkan, hidupmu berubah. Hidupmu berubah. Tapi banyak orang tidak mau mendengarkan. Ini satu lagi, saudara, saya punya teman. Saudara, dia itu dengarkan khotbah saya, dia miskin banget. Terus dia bilang begini, kalau Ibu Iin bilang Tuhan tidak pengen satupun anaknya miskin, saya percaya, laki.
Saudara, dan dia berdoa, dia bilang ini, Tuhan kasih saya satu ide. Ini roh hikmat dan wahyu. Jadi jangan mikir roh hikmat dan wahyu itu gini, engkau belum punya pacar dan nanti pulang dapat pacar. Ini contoh ya. Tapi dia aminin ya, bolehlah. Belum punya pacar. Oke. Amin, 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 amin. Jadi dapat. Perkenalkan, di depan ada yang belum punya pacar. Siapa yang berdoa, siapa tahu itu jodohmu. Pompong di sini banyak cantik-cantik loh. Tinggal lirik kanan kiri. Anda tersenyum. Belum punya pacar juga kan? Jadi boleh berburu tapi tetap dalam ketepatan. Tetap loh, awas ya kalau nggak dalam ketepatan. Kalau pikirannya pacar, ini masih latihan. Boleh, boleh saya mukul boleh. Masih latihan soalnya. Belum pendeta, ini belum ganti pendeta. Nanti kalau ganti pendeta gini, Shalom saudara-saudara, Anda sangat diberkati. Nah itu saya udah ganti mode on, saudara ya. Terus kata anak buah saya kalau sudah begitu bilang ini, pasti jemaat ketipu. Katanya Ibu Iin baik banget katanya. Saya tidak menipu saudara. Saya memang punya banyak mode. Ya itu bukan menipu, itu sejati saya juga. Tapi itu mode lain, mode gembala. Walaupun itu jarang sekali keluar. Lebih banyak mode galak saudara ya. Saudara siap digalakin? Amin. Kalau enggak pulang aja daripada menu-menuin tempat. Saudara sekali lagi, orang ini cuma berdoa begini, kasih saya satu ide, kasih saya satu mimpi. Itu namanya roh hikmat dan wahyu. Saudara mau tahu dia malam tidur mimpi apa? Buat risoles. Dan dia mimpi 10 macam risoles. Ada risoles isi soun, risoles isi keju, risoles isi ragut, risoles isi spaghetti. Saudara selesai, saudara jangan mikir begini ya. Sesudah begitu saudara semedi lagi. Resep dari surga. Wah, kalau sudah dikasih ide, bertindak, itu namanya hikmat. Oke. Saudara dia langsung saudara nyoba bikin risoles, mulai dari kulitnya semuanya. Saudara mau tahu hari ini, saudara sehari dia jualan risoles berapa? 5.000 piece, 10 macam, 10 macam. Saudara, dan dia bilang, Bu, penghasilan saya sebulan 50 juta, untung bersih. Cuma satu ide dari Tuhan, risoles. Karena itu saya berkata, setiap saudara pulang, minta roh hikmat dan wahyu. Dan tidak ada yang miskin di antara kita. Tidak ada yang miskin di antara kita. Jadi kalau saudara bilang begini sama saya, Bu, saya tuh sehari bisa terima 50 orang minta tolong, minta duit. Dan saudara jangan bangga ya kalau jadi pengemis. Alkitab lihat, saudara semua pemimpin besar, dia orang yang memberi. Bahkan ayatnya bilang begini, kalau engkau diberkati, cirinya engkau akan memberi hutang dan engkau tidak akan berhutang. Kalau engkau anak orang benar tidak akan meminta-minta. Betul? Saudara bayangin ya, sampai cucu saya tuh ya, saudara cucu saya itu baru usia 3 tahun, 2 tahun ada yang, saudara waktu itu Elion baru 1 tahun. Saudara dia itu berpenghasilan mengerikan saudara. Sampai saya bilang begini, bagaimana itu anak bisa menghasilkan segitu banyak? Saudara dia itu kan cuma diangkat nari sama bapaknya tuh. Ya, yang capek juga bapaknya. Kadang-kadang yang capek bunike saudara ya, sampai pegel semua sampai rumah. Tahu nggak, orang itu bilang gini, saya mau transfer buat Miel, saya mau transfer buat Elion, karena saya diberkati lihat dia nari. Saudara setiap bulan ada yang transferin uang. Saudara setiap bulan ada yang kirimin mainan. Saudara ada
ada yang beliin baju dari Amerika, dari manapun. Sampai saya suka guyon sama Joshua. Jos, yang bener aja ya, sepatu Elion itu 10 juta. Saudara, dia dikasih sepatu dari orang, saudara ya. Saudara, itu sepatu Lego yang paling baru bla bla bla. Pokoknya itu 10 juta dan cuma dipakai 2 bulan. Karena saudara tahu ya, kalau anak itu kan cepat besar. Sampai saya bilang begini, gak make sense cara Tuhan membayar dalam tanda kutip. Kenapa? Satu, karena dia anak cucu orang benar. Tapi saudara itu begitu masuk di bawah tudung seseorang. Saudara berkata mungkin masuk di dalam pelayanan. Saudara masuk di bawah tudung pendetamu, di bawah tudung mungkin Kak Leo di sini. Saudara, engkau itu anaknya, dan engkau bisa terima berkat sangat banyak, saudara. Tapi yang kedua, biar bagaimana saudara harus berfungsi sesuai dengan umurmu rohani dan jasmani. Bisa mengerti? Saudara Elion dan Miel bisa berfungsi secara umurnya. Saudara kalau tahu tadi pada waktu doain, Elion tidak berhenti doain orang. Saudara setiap hari, saudara Elion itu mengurapi rumahnya. Usianya baru 2 tahun. Kalau mbaknya ngurapin aja dia bilang gini, aku. Dia tahu itu kerjaannya. Aku yang harus ngurapin siapa? Aku. Dan saudara mau tahu, walaupun Miel itu kadang-kadang jelek adat, cembetut gitu saudara ya. Saudara setiap hari dia nyanyi, menyembah, memuji Tuhan 2 jam di rumahnya. Setiap hari. Nanti kalau ditanya gini, kenapa sih kalau di Mahanaim males nyembahnya? Ini rada kurang ajar memang. Dia bilang ini, musiknya berisik jelek banget katanya. Kurang ajar gak saudara? Karena dia kalau di rumah nyembah, itu musiknya harus yang full orkestra. Dengan saudara, ada gambarnya, saudara ya, bintang-bintang dan sebagainya. Saudara, ya, nanti supaya bukti, supaya bukti masukin sedikit. Ya, supaya saudara tahu bahwa saya ini nggak ngomong bohong. Saudara, sampai kadang-kadang saking papanya udah capek ngomongnya begini, Miel katanya, kenapa sampai kayak Romusta? Romusta sudah tahu, kerja paksa. Karena papanya udah capek kan sampai rumah, dia bilang gini, ganti baju, mandi, nari. Saudara, dan itu setiap hari. Saudara, dan dia berfungsi sesuai dengan umurnya. Saudara, apalagi yang dia buat? Saudara itu anak umurnya baru 3 tahun. Saya sampai, saudara, dia tuh latihan fisik dan puasa. Sampai dia udah bisa push up, saudara. Saya segini oma gak pernah bisa push up. Push up beneran ya. Dia beneran bisa push up, saudara. Dan dia gelantungan pull up, jago. Saudara, apa? Berfungsi sesuai umur. Saudara gak diminta kayak saya. Sudah ada gambarnya? Mana? Oh ya, oke. Saudara, halo Elion. Ada di situ, saudara ya. Saudara, semua orang tidak diminta jadi orang lain, tapi saudara diminta jadi dan berfungsi sesuai dengan umurmu, di mana engkau berada dan keadaanmu. Mengerti? Ini roh hikmat, saudara. Ini roh wahyu. Dan engkau harus jalan sama Tuhan sendiri. Tidak karena kata orang, tidak karena saudara ya, nama saudara ya. Dan bilang gini, kata Bu Iin itu ya, gue mesti kasih tumen. Dan saudara tanya, tumen itu apa? Kagak tahu. Itu bukan pengenalan. Bisa mengerti? Saya berdoa saudara di sini dan berubah, maka saudara akan lihat betapa hebatnya kuasanya. Tiba-tiba saudara akan lihat manifestasi kuasanya. Soal uang, soal kesembuhan, soal kepandaian, soal apapun. Saya berdoa engkau mengalami Tuhan dan bukan dengar cerita Tuhan. Bisa mengerti? Mengalami Tuhan. Saudara harus punya prinsip begini ya. Setiap tahun hidupku
naik minimal 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Dalam segala hal, dalam segala hal. Saudara, mari saya teruskan akselerasi. Saudara, dikatakan dengan jelas, saudara ya. Oh, mereka sudah naik kereta. Ahab naik kereta. Jos, kalau sudah ada langsung dipasang supaya saya tidak bicara, saya bohong. Ya, Ahab naik kereta lalu pergi ke Jezreel. Ya, kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Dia mengikat pinggangnya, berlari mendahului Ahab sampai jalan menuju Jezreel. Saudara, yang pertama, seperti tadi, kenapa saudara dan saya diajarin masuk ruang Maha Kudus nyembah? Saudara harus bisa masuk sampai menarik kuasa Tuhan turun atas hidupmu. Dan itu tidak peduli usia berapapun, engkau bisa menarik saudara. Tapi seberapa saudara itu menarik Tuhan? Ya, misalnya nih, saudara, hari itu saya ini pergi ke satu daerah, saudara, dan ada anak umur 7 tahun. Bayangin, umur 7 tahun. Saudara, saya itu hari itu dipanggil untuk pelantikan sekolah minggu, saudara. Jadi itu 5.000 anak sekolah minggu lari-lari, saudara. Sampai saya bilang gini, ya, tapi memang belum jamnya. Tiba-tiba ada anak usia 7 tahun ngomong begini, "Ibu, pasti ibu pembicaranya." Saya bilang, "Bagaimana kamu tahu?" Karena saya nggak pernah lihat ibu di gereja ini. Saya bilang, "Wow, 7 tahun. Berarti yang pertama pengamatannya luar biasa." Saudara, setelah itu dia bilang begini, "Saya ambilin kursi ya, 7 tahun. Tahu saya berdiri, yang guru sekolah minggu. Saudara tahu saya berdiri di situ, tidak ada satupun yang menawarkan kursi. Anak 7 tahun, dia nawarin kursi, taruh. Dia ambilin saya minum. Terus saya bilang begini, 'Kamu ini anak siapa?' Dia senyum, dia sebutin nama. Dan saudara, ternyata papahnya itu pengusaha besar, paling kaya di kota itu. Terus kemudian saya bilang begini, menurut tante kamu hebat banget loh. Kamu ambilin tante kursi, kamu anak orang kaya, dari bajunya semua kelihatan lah. Sudah di tengah yang lain anak-anak yang miskin, tidak ada satupun yang ambilin saya kursi dan ambilin saya minum." Saudara, terus dia bilang begini, "Iya, kata papa, kita harus menghormati orang. Cara kita menghormati orang, maka kita akan dihormati orang." Saya langsung bilang gini, "Wow, percayalah," saya bilang ke dia, "sekali waktu kamu akan jadi orang besar." Nah, banyak orang, saudara, dia tidak bisa menarik. Saudara bayangin, dia ada 5.000 anak. Ya, saya tertarik sama anak itu. Saudara bisa mengerti? Why? Spesial, berkilau. Kalau saudara mau narik hati Tuhan, biarkan dari 5.000 orang di retret ini, Tuhan tertarik sama saya, sama kamu, sama kamu. Bisa ngerti? Pada saat mungkin saudara malam, saudara datang ke tempat salah satu foto booth, saudara nangis di situ dan bilang, "Tuhan, aku butuh Engkau." Maka tiba-tiba Tuhan tertarik. Ini kunci menurunkan. Bisa mengerti? Untuk menurunkan itu bukan ikut-ikutan. Saudara tidak bisa ngikut resepnya saya. Karena Tuhan itu nggak bisa disogok. Tuhan nggak bisa diimitasi. Tapi kalau ada yang keluar dari kesejatian, saudara, penjaga tempat ini untuk sementara retret adalah Christian. Saudara mau tahu, Christian itu dulu, saudara ya, nari gobloknya setengah mati. Karena kalau nari itu nggak beat, ya. Saudara, kalau orang nari itu kan harusnya beat ya, ada beatnya. Tapi kan saya juga lihat banyak penari itu, maaf kata ya, goblok. Karena nggak bisa dengar. Nari itu kalau nggak bisa dengar jadi kacau, bikin jelek, nggak pernah bikin bagus, tau nggak? Karena apa ya? Saudara nggak bisa dengar.
Jadi Christian itu bodoh, saudara. Saya setiap kali lihat dia nari, aduh Chris, gitu dalam hati, udah lebih baik lu gak usah nari deh. Jelek banget, itu dulu ya, itu dulu. Saudara ya. Oh, sudah belum? Apa ini yang bunyi ini apa? Nah ini dia. Papanya harus pakai jas, saudara. Coba. Tuh. Saudara, dan ini anak umur 3 tahun loh. Saudara, penari aja belum tentu bisa begini, betul kan? Saudara, masih banyak lah saudara. Saudara, dia bisa split. Saudara, dia bisa ke belakang. Saudara, dan bahkan penari pun gak pernah latihan seperti itu. Saudara, dia bisa sama papanya satu tangan dan split di atas. Saudara, dia bisa pakai tali ya. Saudara, bahkan penari gak pernah latihan. Dia berfungsi di usianya. Saudara bisa mengerti? Dan buat Tuhan tertarik dengan engkau, karena engkau di atas rata-rata. Maka tiba-tiba turun, bam. Tapi pada waktu turun kuasa itu, saudara harus ikat pinggangmu. Karena banyak orang yang gak pernah ikat pinggangnya. Artinya apa? Siap untuk kemanapun diutus. Saudara, saya setiap kali tanya sama Tuhan begini, Tuhan, kenapa sih engkau ajarin aku yang baru lagi? Engkau kasih tanggung jawab yang lebih besar lagi. Engkau percayakan banyak hal. Kenapa enggak gereja lain, pendeta lain? Dan sudah mau tahu Tuhan bilang apa? Karena mereka enggak bisa diatur. Mereka enggak siap jalan. Mereka enggak siap untuk menghadapi apapun bersamaku. Mereka enggak berani naik jet coaster bersamaku. Mereka enggak berani turun ke lembah bersamaku. Mereka bahkan enggak berani untuk jadi pijakan. Mereka enggak berani bayar untuk dipermalukan. Mereka enggak berani menciumi kodok, istilah saya, sampai mereka jadi pangeran. Saudara, banyak orang, saya tuh kemanapun saya pergi loh, kemanapun, orang bilang begini sama saya, pendeta-pendeta terutama, Bu, alangkah enaknya kalau saya punya Leo, kalau saya punya Eric Stanley, kalau saya punya orang-orang seperti Ibu. Karena Ibu dikelilingi orang hebat. Saya akui, saya dikelilingi orang hebat. Ya, ya. Tapi saya mau tanya nih, ini ada Leo, sini Le, berdiri. Kamu detru kodok atau pangeran dulu? Kodok beracun tuh. Betul. Saya tanya ya, berapa kali saya menciummu? Hari ini mungkin udah 23-24 tahun. 23-24 tahun. Saudara, saya tidak tahu berapa kali saya harus mencium dia. Dan jangan berpikir pada waktu saya menciumnya, dia tersenyum dan bilang terima kasih. Dia pernah diamkan saya sebulan 2 bulan. Paling lama kamu diamin saya berapa lama ya? Terakhir 6 bulan saya. Iya mungkin. Saudara, saya bukan gak tahu. Saudara, setiap kali saya datang dia lari. Saya bukan gak tahu. Saya bukan gak tahu dia sebel sama saya. Saya bukan gak tahu. Tapi saya akan terus menciuminya sampai dia jadi. Dan sekali lagi, berani gak engkau untuk melakukan yang Tuhan minta? Berani gak engkau? Saudara, ketika dia buat dosa, saya yang dimaki-maki orang. Ketika dia jatuh, saya yang disidang.
berani enggak saudara berdiri di situ dan berkata, ini sebuah kehormatan untuk gendong dan melahirkan anak-anak rohani walaupun dengan kesakitan darah dan air mata. Silakan duduk. Saudara, kalau saudara mau menerima akselerasi, satu, tarik kekuatan Tuhan. Tapi yang kedua, ikat pinggangmu. Ikat pinggangmu. Sampai kemana Tuhan suruh, engkau akan berkata ya. Dia mau khotbah sama Oma. Saudara, yang ketiga adalah komplit. Ya. Saudara, seringkali dalam hidup ini kita punya banyak kecacatan. Saudara percayalah, tidak ada seorang pun yang lahir saudara sempurna. Saudara kan punya banyak kecacatan, bahkan keturunan anak cucu saya. Tapi maukah saudara berjuang sampai saudara komplit? Saudara, saya salah satu kecacatan saya yang sangat real, sangat nyata. Saya ini masturbasi dari usia 3 tahun. Saya luka karena saya melihat ayah saya berzina. Saudara, dan sejak itu saudara, saya menjadi pemarah luar biasa. Dan pada waktu saya dihukum ayah saya kalau menghukum itu selain mukul, dia akan masukin saya ke ruang gelap. Maksudnya supaya mikir. Saudara, dan dia selalu bilang begini, kalau kamu sudah selesai, ketok bahwa kamu bertobat dan mengerti. Maksudnya baik, maksudnya baik. Cuma iblis sangat mengincar saya. Ketika saya dimasukkan ke ruangan itu, saya didatangin iblis. Dan iblis ajari saya masturbasi di usia 3 tahun. Saudara, sejak hari itu saya masturbasi sehari bisa lebih dari 10 kali. Singkat cerita, saya ketemu Tuhan. Apakah itu hilang? Enggak. Itu enggak hilang, saudara. Saudara, saya berjuang. Saya pergi lebih ke 4 hamba Tuhan untuk minta pelepasan. Saudara, saya berkata, Tuhan, ada yang gak benar. Saya beresi hati saya bersujud di depan ayah dan ibu saya, minta ampun dan mengampuni. Saudara, saya pergi ke satu hamba Tuhan dan saya bilang begini, muridkan saya, didik saya dengan keras sampai saya bisa keluar dan jadi seperti yang Tuhan mau. Saya bersyukur akhirnya Tuhan bebaskan saya totally. Tapi itu bukan perjalanan singkat. Banyak orang itu maunya instan. Bisa mengerti, saudara? Saudara sekali mengalami lawatan Tuhan dan saudara bilang, kok saya tetap begini? Ada bagian Tuhan, ada bagianmu untuk menjadi komplit. Saudara, untuk saudara keluar dari kebodohan, saudara butuh yang namanya baca Alkitab berulang-ulang. Sembari teriak berkata, wahyukan Tuhan, wahyukan Tuhan, just kasih satu ayat dan buat aku mengerti, dan biarkan aku melakukannya. Saudara, saya baca buku setiap bulan 1 buku sampai hari ini. Saya dengerin khotbah setiap hari minimal 2 hamba Tuhan berbeda, bukan yang saya kenal. Saudara, saya dengerin mulai Kolenda, saudara Hedi Becker, saudara saya dengerin Catherine Kuhlman yang sudah mati, saya dengerin Benny Hinn, saya dengerin Sitrot. Saudara mungkin berkata, why? Bukankah kita bisa mendengar dari Tuhan? Ya, tapi saya harus memperlengkapi diri. Saudara, sampai detik ini loh, saya belajar ilmu perang, saya belajar kepemimpinan, saya masih belajar ilmu ekonomi. Saya hari-hari ini sedang sibuk belajar, saudara ya, tentang saham. Karena saya sebel banget orang-orang dunia kaya raya dengan saham, sedangkan anak-anak Tuhan tetap miskin. Saya ngomong gini sama Tuhan, lama-lama saya gak tahan
Saya suruh orang lain belajar saham, pada nggak nangkep. Udah saya belajar sendiri aja. Saya setiap hari ini saya sedang belajar saham. Tiap hari saya tongkrongin tuh. Saya bilang apa sih? Saudara, ternyata ada bursanya tuh banyak banget. Saudara, ya permainannya ada banyak banget. Saudara, penipuannya ada banyak banget. Tapi kenapa saya harus memperlengkapi diri? Bisa mengerti? Tapi ada banyak orang yang berkata, saya mau masuk ke kapal itu, saya mau jadi pasukan terdahsyat. Saudara, dan berpikir saudara modal, istilah saya nih, gembel. Saudara tahu modal gembel? Ya Tuhan kan terima kita apa adanya, betul. Tapi tidak terima seadanya, ngerti? Apa adanya dengan seadanya beda jauh loh saudara. Apa adanya tuh begini. Saudara, tante ini bertobat, misalnya nih umur 70. Dia terima tante. Dia gak berkata begini, aku tidak mau umur 70, udah ketuaan. Enggak. Tapi sejak umur 70, tante ini mengejar gila-gilaan. Saudara, tante ini bertobat pada waktu kena kanker, betul ya? Saudara, tapi kankernya udah stadium 4, sembuh seketika. Karena pada waktu kanker dengan pendarahan sampai tidak bisa diberhentikan, dia tiap hari datang naik ke lantai 4, lantai 5. Tuhan terima tante ini seadanya. Di usia 70 dengan kanker yang kata dokter sudah tidak tertolong. Tapi tante ini gak pernah ngasih seadanya. Bisa mengerti? Sejak hari itu tante ini kejar Tuhan, gak pernah bolos. Saudara, COVID tetap kerja. Saudara, yang ajaib, tante bangun setiap hari jam 4 pagi, betul ya? Jam berapa tante? Oh ya, yang keras tante, kalau nanti bilangnya saya bohong. Jam 3 pagi. Ya, terus setelah itu doa mulai dari jam berapa tante? Jam 4. Jam 4 setiap pagi. Bangun jam 3 pagi setiap hari. Dia tidak pernah ngasih seadanya. Walaupun Tuhan terima dia apa adanya. Saudara bisa mengerti? Tante ini mendadak menjadi pahlawan iman di usia 70-nya. Saudara, saudara, Tuhan terima cucu saya seadanya. Dengan usia yang masih kecil dan tidak bisa banyak hal. Tapi cucu saya gak pernah kasih Tuhan seadanya. Saudara, lihat caranya dia nari. Saudara-saudara, lihat caranya dia belajar. Bahkan papanya kalau nari itu harus pakai jas, saudara. Saudara bisa bayangin ya, udah males di rumah suruh pakai jas hanya untuk nari. Karena dia gak pernah mau kasih Tuhan, saudara, seadanya. Sekarang kita teruskan. Saudara, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Saudara, lemah lembut adalah mau diajar fleksibel. Dan saudara sangat cepat membaca dan melihat. Saudara, ada banyak orang, saudara itu tidak bisa membaca ya. Saudara, mereka menghakimi, mereka menuntut, mereka melihat dengan kacamata mereka yang salah. Saudara, tapi kalau saudara punya hati yang lemah lembut, saudara akan melihat. Misalnya kalau saudara itu tidak tahu ya buat retret ini, saudara, seringkali kita itu harus melayani orang daerah yang untuk ngisi form aja gak bisa. Saudara, untuk saudara retret ini ada 5.000. Saudara, kita harus, saudara itu ngajarin buat naik pesawat itu susahnya harus dituntun bukan dituntun pada waktu itu ya, dituntun gini. Nanti ibu berangkat dari tempat ibu jam sekian. Ibu naik kereta, kemudian jam sekian menuju ke sini. Saudara bayangin. Seringkali kita berpikir, ya, buat seperti retret ini, ada banyak gereja berkata, wih, saya mau dong bikin seperti itu. Ada orang-orang yang harus bayar sampai menuntun orang-orang itu bisa datang ke sini. Saudara, beberapa tahun yang lalu bahkan kami harus bikinin KTP karena mereka enggak punya KTP selama ini.
Saudara, beberapa mungkin marah pada waktu lihat antrean panjang. Saudara, kadang-kadang saudara ya, mereka mendaftar nama apa, saudara datang dengan nama apa, dipanggil namanya apa, enggak tahu. Saudara, itu kejadian di depan saya loh. Hari itu dipanggil begini, misalnya nih ya, Ningsih gitu ya, Kusumawati. Dia benar, Ningsih Kusumawati. Terus ada satu ibu bilang begini, bukannya itu namamu? Terus dia bilang, saya kan Mama Rere. Hah? Saudara, ternyata nama KTP dia sudah lupa. Karena 20 tahun dipanggilnya berdasarkan nama anaknya. Orang Batak kan sering begitu ya, Mama Rere, Mama Amat, Mama apa. Saudara bayangin, 20 tahun dia dipanggil dengan nama lain, dia udah lupa nama KTP. Saudara, dan itu terjadi every year, every tahun. Dan kalau saudara tidak punya, saudara, hati yang besar untuk nolongin satu-satu, maka retret ini tidak pernah ada. Apa maksud saya? Apapun yang besar dibutuhkan orang-orang punya hati yang besar, hati lemah lembut untuk mengerti, menggendong, melayani, memeluk, menerima. Tidak bisa saudara mau jadi besar kalau nanti saudara pulang ke daerah saudara dan saudara bilang gini, nggak ada musik yang bagus, nggak ada pendoa yang berkenan, nggak ada orang yang tekun, nggak ada orang yang nyumbang duit. Nggak ada saudara, itu nggak pernah jadi. Saya tadi sudah cerita, saya memulai pelayanan dengan 20.000 sendirian, tidak ada orang lain. Saudara, saya memulai pelayanan di Belanda. Hari itu dengan saya mesti kerja di 3 tempat. Saya mesti kerja cuci piring, jadi tukang masak. Saudara, saya mesti jadi saudara temannya orang tua. Seperti anak saya juga lewati masa itu. Saudara, dan semua uang itu untuk apa? Untuk membiayai persekutuan. Membiayai persekutuan. Saya bikin persekutuan, saudara, dan harus sewa tempat. Saudara harus beli sound, harus beli, saudara, yang namanya alat musik. Dan saudara jangan berpikir orang-orang itu tahu diri gitu ya, dibeliin alat musik bagus, disimpan, enggak. Sudah dibeliin, saudara, mereka geletakkan begitu saja. Beberapa rusak kehujanan. Saudara, dan saudara tahu hari itu saya memulai persekutuan di saudara Belanda. Saya perempuan, saudara, setiap mulai persekutuan saya angkat speaker segede-gede gaban. Dulu, kalau sekarang tuh speaker enak kecil-kecil bagus. Kalau dulu zaman saya 30 tahun yang lalu itu speaker segede-gede gaban, saudara. Saudara ya, sedangkan saya itu kan arsitek. Kadang-kadang saya harus presentasi. Nah, kalau presentasi di sana, saya harus pakai jas, pakai rok, dan pakai hak. Minimal sepatu hak, minimal 7 cm. Saudara, itu peraturan. Karena buat mereka kalau kayak saya model sekarang begini ya, dengan baju seadanya, dengan gini. Saudara, kalau di Indonesia nggak apa-apa. Kalau di Belanda itu dianggapnya kamu tidak pernah siap untuk menghadapi pejabat dan orang-orang besar. Kamu cuma mau jadi arsitek untuk orang kecil. Jadi karena kita disiapkan untuk jadi orang besar, untuk bahkan ada di forum-forum seperti internasional, saudara, maka kita harus berpakaian benar-benar jas komplit, saudara. Rok, saudara, panjang, sepan, atau rok mini. Saudara, itu ada peraturannya lah, saya nggak usah terangkan. Saudara, dan sepatu itu nggak boleh sepatu yang, saudara ya, sepatu biasa yang dengan hak 5 cm atau 7 cm tapi modelnya gede, nggak boleh, saudara. Harus lancip. Sampai saya bilang ini, aduh. Jadi kalau saudara mau tahu aslinya saya sampai hari ini masih bisa loh, saudara, pakai sepatu lancip 9 cm, saudara, ajak lari saya masih bisa. Karena saya terlatih. Saya terlatih, saudara, untuk berdiri seperti itu, untuk lari. Dan saudara bisa bayangkan dengan kondisi begitu, saya harus angkat
2 speaker. Yang 1 speaker beratnya mungkin 30 kilo. Saudara, itu setiap Jumat. Apakah saya mengeluh dengan berkata begini, mana sih ada orang yang gak No. Saya tahu saya akan jadi besar. Dan jadi besar tidak memulai dari di atas, memulai dari di bawah. Alkitab berkata, siapa yang mau jadi yang terbesar, dia harus menjadi pelayan dari semua orang. Betul? Saya mau saudara pulang dengan pengertian, engkau semua akan jadi besar. Saya mau saudara kalahkan saya. Saya mau saudara punya urapan, punya hati besar, punya kerja keras, punya pelayanan 10 kali lebih besar dari saya. Saudara dan saudara tidak bisa pengen punya 10 kali dari saya. Bayar saudara ya, sangat kecil. Bisa mengerti? Saudara tidak bisa. Saudara bayangin ya, saya ini kerja di 3 tempat. Saya beli semua sound system. Saya sewa tanah. Saya sewa gedung. Itu waktu saya di Belanda. Dan saya gotong semua sound system. Saya pasang sendiri. Saudara, saya khotbah sendiri, saya jadi WL sendiri. Kadang-kadang saya main musik sendiri. Saudara percayalah, gini-gini saya bisa main keyboard, dikit-dikit saya bisa main gitar, dikit-dikit. Hari itu saya nggak punya kendaraan kok. Saya naik turun bus untuk angkat itu semua. Tapi saya mau bilang sama saudara, kau nggak usah bayar segitu mahal, asal engkau taat aja. Karena hari-hari ini adalah seasonnya ledakan lawatan. Saudara, ini season di mana yang namanya saudara ya, saudara, obral anugerah sedang diberikan. Saya suka guyon sama Joshua. Saya ngomong begini sama Joshua. Josh, saudara mau tahu ini layar ini saudara, setelah kita punya gedung ini 10 tahun, baru kita punya ini. Dan ini saya beli 400 juta. Dengan saudara ya, semua orang nabur. Saudara ada yang nabur 5 juta, 1 juta. Saya nabur 50 juta. Baru ini dapat. Saya gedung ini saudara, saya tangisi. Gedung ini total jadi butuh waktu 3 tahun. Saudara, pertama kita enggak ada, lantai aja enggak ada, keramik aja enggak ada, jendela itu kagak ada. Saya tangisi everyday. Saya dimaki orang. Saudara, tapi Joshua dapat GWR. Saudara, dia tidak sempat nangis. Orang kemanapun berkata begini, Josh, kamu butuh apa? Josh, kamu butuh apa? Saudara, dan dia dapat layar 3 kali lipat dari ini. Gratis. Apa nggak nyebelin? Saudara, tapi nggak bisa. Why? Seasonnya. Dia bukan orang yang akan bikin fondasi. Dia orang yang berdiri di atas fondasi. Bisa mengerti? Dia orang yang seasonnya menerima obral lawatan, obral kasih karunia. Dan bukan cuma dia, tapi semua saudara. Amin. Semua saudara, is the season. Ini waktunya. Jadi kalau saudara tidak bisa jam dalam gelombang ini, yang salah bukan Tuhan, yang salah saudara. Kalau saudara tidak bisa jam di masa ini, saudara mari, saudara berlutut, angkat tangan. Saya minta Joshua yang sedang ada di seasonnya untuk mintakan ledakan lawatan, ledakan lawatan, ledakan obral kasih karunia. Saudara, saya mau saudara menerima itu dengan iman. Saudara, saya mau saudara berkata, Tuhan, 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 buat aku bisa membuat turun kuasamu, dan aku ikat pinggangku sehingga aku lari begitu cepat. Aku menerima ledakan lawatan, aku menerima ledakan kemuliaan, ledakan keajaiban. Aku menerima obral kasih karunia, obral kemudahan, supaya aku terima itu.